Bab 1686. Makhluk abadi. Di tempat ini, semua orang melihat warrior yang. Kedua kata ini sebenarnya tidak terkenal, karena apa yang dilakukan warrior yang di keluarga yang masih belum disebarkan. Benua Tiansu adalah wilayah keluarga yang, dan cukup mudah jika keluarga yang ingin menutupi satu masalah agar tidak tersebar. Oleh karena itu, kecuali beberapa keluarga dan orang bangsawan, banyak orang tidak tahu kengerian warrior yang sama sekali. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan warrior yang, semua orang yang hadir tahu tentang perintah buronan keluarga yang terhadap warrior yang. Hadiah yang ditawarkan oleh keluarga yang sangat menarik. Di tempat ini, tatapan banyak orang menjadi sedikit tidak ramah saat melihat warrior yang. Di bagian bawah, warrior yang terdiam sejenak, lalu menoleh ke pria berjubah putih itu. Aku sedikit penasaran, bagaimana kamu bisa menemukanku? Pria berjubah putih itu tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah lukisan. Lukisan itu adalah tampang warrior yang. Selain warrior yang, ada juga sebuah hewan kecil yang memegang pedang kayu, dan tentu saja ia adalah Shiro. Melihat ini, warrior yang mengerti. Shiro menunjukkan wajahnya di gedung Taixian, dan jelas, keberadaannya telah terungkap sekarang. Pada saat ini, pria berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu baru berada di alam reinkarnasi." Warrior yang mengangguk, "Memang." Pria berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Aku sedikit tidak mengerti, karena kamu hanya berada di alam reinkarnasi, kenapa keluarga yang membayar harga yang mahal untuk membunuhmu?" Warrior yang berkata, "Bagaimana menurutmu?" Pria berjubah putih itu hendak berbicara, ketika tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan raut wajahnya berangsur-angsur menjelek. Dengan kekuatan keluarga yang, apakah wajar jika membuat kondisi sebesar itu membunuh seorang pendekar hitam dari alam reinkarnasi? Dengan kata lain, apakah sebuah alam reinkarnasi sepadan dengan biaya yang dikeluarkan keluarga yang? Jelas tidak sepadan. Pada titik ini, pria berjubah putih tahu bahwa dia telah impulsif kali ini. Orang di hadapannya pasti tidak sesederhana sebuah alam reinkarnasi. Di bagian bawah, warrior yang tidak berbicara, berbalik dan pergi. Sebelum mengambil dua langkah, pria berjubah putih itu tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya. Pria berjubah putih itu menatap lurus ke arah warrior yang, "Aku tahu kamu tidak akan hanya menjadi reinkarnasi alam, tapi aku tidak rela jika pergi dengan seperti ini, jadi aku ingin coba melawanmu." Saat suara itu jatuh, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan seluruh tubuhnya menghilang, ketika dia datang ke hadapan warrior yang tidak sampai 2 kaki jauhnya. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya, kemudian menekan ke arah warrior yang. Alam sempurna. Master alam sempurna. Di depan pria berjubah putih, ekspresi warrior yang tetap tidak berubah. Dia maju selangkah, dan sebuah tombak persegi langit muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia memegangnya dengan satu tangan. Dengan tombak persegi langit, dia menebas ke depan. Dengan tombak ditebas, aura pria berjubah putih itu langsung menghilang, dan pada saat yang sama, pria berjubah putih itu sendiri langsung terbang mundur sejauh 3000 kaki. Begitu dia berhenti, dia menyemprotkan beberapa teguk darah. Sungguh kekuatan yang kuat. Di suatu tempat, seorang wanita tiba-tiba berkata. Wanita ini adalah Xiandi Xiao, dan di sampingnya adalah kakaknya Xiandi Xiao. Xiandi Xiao sedikit mengangguk, dia tidak terlihat seperti kultivator pedang. Xiandi Xiao mengangguk setuju. Di kejauhan, warrior yang memegang tombak persegi langit dan berjalan menuju pria berjubah putih,
Pria berjubah putih hendak berbicara. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, melihat pemandangan ini, ekspresi pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Karena warrior yang sudah muncul di atas kepalanya, kemudian tombak persegi langit di tangan warrior yang jatuh ke arahnya seperti gunung. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam tombak persegi langit, raut wajah pria berjubah putih itu langsung menjadi pucat pada saat ini. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Perisai persegi muncul di tangannya, dan energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke dalamnya. Kemudian, seberkas cahaya biru yang kuat melesat dari perisai ke langit. Namun begitu sinar biru muncul, sinar itu langsung ditebas oleh tombak persegi langit milik warrior yang, kecepatan tombak persegi langit tidak berkurang, dan kekuatan pengangkut yang kuat jatuh ke arah pria berjubah putih di bagian bawah. Di mata semua orang, pria berjubah putih itu langsung dicincang hingga menjadi potongan daging. Sederhana, dan penuh dengan kekerasan. Warrior yang tidak berbicara, dia memegang tombak persegi langit dan berjalan ke kejauhan. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat para kultivator di belakangnya. Apakah ada orang lain yang ingin mengambil kepalaku? Jika tidak ada, aku akan datang dan bertanya nanti. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan menghilang tidak jauh. Ada keheningan di dalam tempat ini. Setelah sekian lama, para kultivator pedang mulai berdiskusi lagi, dan sepertinya sudah melupakan apa yang baru saja terjadi. Jika kekuatan warrior yang buruk, mungkin seseorang akan benar-benar menyerangnya. Namun, dilihat dari serangan barusan, kekuatan warrior yang tidak lemah sama sekali, tidak hanya tidak lemah, tetapi juga sangat kuat. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya warrior yang? Meski itu adalah hal yang baik, tapi nyawa lebih baik. Jika tidak ada nyawa, maka semuanya akan sia-sia meski memiliki hal yang baik. Warrior yang meninggalkan kota Dewa Pedang, dan setelah dia meninggalkan kota Dewa Pedang, dia mulai berjalan menuju Gunung Fengming. Dia sekarang telah mengungkapkan keberadaannya, tidak peduli apakah itu keluarga yang atau orang lain yang ingin menukar kepalanya dengan sesuatu, mereka pasti sedang dalam perjalanan ke kota Dewa Pedang. Karena itu, dia harus pergi ke Gunung Fengming sesegera mungkin. Datang ke Gunung Fengming, selain ingin melihat Dewa Pedang legendaris, masih ada tujuan lain, yaitu melihat apakah ada harta karun atau tidak. Gunung Fengming tidak jauh dari kota Dewa Pedang, persis di belakang kota Dewa Pedang. Tidak lama setelah berjalan, warrior yang melihat sebuah gunung. Gunung itu tidak terlalu besar atau tinggi, tetapi bentuknya sedikit aneh, karena gunung itu sedikit mirip burung phoenix yang akan terbang. Gunung Fengming. Warrior yang sama sekali tidak ragu-ragu, menghentakkan kaki kanannya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah Gunung Fengming. Dan saat akan mendekati gunung Fengming, tiba-tiba terdengar suara pedang dari Gunung Fengming, dan saat berikutnya, cahaya pedang jatuh dari langit seperti kilat, kecepatannya sangat cepat, dan mengenai cahaya pedang yang berubah menjadi warrior yang dalam sekejap. Warrior yang langsung terpukul kembali ke tempatnya oleh cahaya pedang itu. Ada orang. Warrior yang memandang ke puncak Gunung Fengming, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, formasi pedang teratai. Ini adalah formasi pedang yang ditetapkan di sini di masa lalu oleh Dewa Pedang. Kamu seharusnya merasa senang bahwa kekuatan formasi pedang ini tidak sekuat sebelumnya, jika tidak, kamu tidak akan sesederhana dipukul kembali. Warrior yang menoleh untuk melihat,
dia melihat entah sejak kapan Xiandi Xiao beserta adiknya muncul di posisi tidak jauh darinya. Formasi pedang teratai. Warrior yang bingung, apakah ada formasi pedang di gunung ini? Xiandi Xiao mengangguk, formasi pedang ini sangat kuat, bahkan para master alam alami pun tidak berani naik, tapi seiring berjalannya waktu, teknik formasi ini tidak sekuat dulu. Tapi juga tidak boleh diremehkan. Warrior yang sedikit mengangguk, lalu berkata, apakah kalian tidak akan pergi menghadiri konferensi diskusi pedang? Xiandi Xiao berkata, tidak. Selain ingin melihat sikap Dewa Pedang, kami juga ingin melihat Feng Li dan Karen Xie. Kami berdua telah melihat Feng Li dan Karen Xie sekarang, jadi sudah waktunya untuk bertemu dengan Dewa Pedang ini. Warrior yang memandang Gunung Fengming dan berkata, apakah dia akan meninggalkan jiwanya sendiri di sana? Xiandi Xiao melihat ke puncak gunung, terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, semoga ada. Setelah mengatakan itu, dia memandang warrior yang dan berkata, formasi pedang teratai ini terlarang, jadi mari kita pergi. Tapi meskipun kita berjalan, kamu juga harus berhati-hati. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah bagimu. Warrior yang mengangguk, ayo, mari kita pergi. Setelah mengatakan itu, warrior yang berjalan menuju Gunung Fengming. Xiandi Xiao beserta adiknya melirik warrior yang dan segera mengikutinya. Dalam perjalanan, Xiandi Xiao tiba-tiba berkata, saudara warrior, apakah kamu benar-benar pernah bertarung dengan kepala keluarga yang? Mendengar ini, warrior yang berhenti, dia memandang Xiandi Xiao beserta adiknya, siapa kalian? Keluarga yang telah memblokir urusannya di keluarga yang, tetapi mereka berdua malah mengetahuinya, jelas, kakak beradik Xiandi Xiao ini bukanlah orang biasa. Xiandi Xiao terdiam lama, lalu berkata, margaku adalah Qin. Keluarga Qin. Warrior yang mengerti. Keluarga Qin, salah satu dari 8 keluarga besar. Xiandi Qin berkata, saudara warrior, kami berdua tidak memiliki niat buruk padamu. Kami hanya ingin tahu, bagaimanapun juga, kepala keluarga Yangmu adalah orang yang terkuat di dunia ini. Warrior yang terus berjalan ke depan, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kami memang pernah bertarung. Xiandi Qin dan Xiani Qin saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Warrior yang hanyalah alam reinkarnasi, dan kepala keluarga yang adalah salah satu orang terkuat di dunia ini. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, aku tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak berbohong, bahkan jika dia menggunakan tangan Dewa Perang, dia juga tidak bisa mengalahkan Zodi Yang. Kesenjangan antara dia dan Zodi Yang terlalu besar. Sangat besar sampai sulit untuk menebusnya. Xiandi Qin tersenyum pahit, lalu berkata, saudara warrior, jika kamu bisa mengalahkannya, maka kami semua terlalu malu untuk mati. Warrior yang tersenyum sedikit, tidak lagi berbicara, dia mempercepat langkahnya. Tidak ada banyak waktu yang tersisa untuknya, dia tidak ingin ditemukan oleh keluarga Yang. Jika keluarga yang ingin membunuhnya sekarang, mereka pasti tidak hanya akan mengirim beberapa alam alami, bahkan mungkin kepala keluarga Yang, Zodi Yang, bisa datang sendiri. Selain itu pasti akan datang master pelatihan tanpa partai lainnya, diantaranya pasti ada master alam alami yang sebenarnya, karena pahala yang diberikan oleh keluarga yang sungguh menggiurkan. Saudara warrior, mari kita bahas ilmu pedang ketika kita memiliki waktu. Pada saat ini, Xiandi Qin tiba-tiba berkata. Warrior yang berkata, apakah kalian tidak takut terlibat ke dalam masalah besar karena diriku? Xiandi Qin menggelengkan kepalanya,
Tidak perlu pedulikan terlibat atau tidak, kami hanya berkomunikasi tentang ilmu pedang padamu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga yang... Warrior yang mengangguk dan hendak berbicara ketika Sianikin, yang berada di sampingnya, menunjuk ke dinding gunung yang jauh. Kalian lihat kata-kata di sana. Warrior yang dan Siandikin mendongak dan melihat sebaris kata di dinding gunung yang jaraknya ratusan kaki dari mereka. Ketika mereka melihat baris kata-kata ini, ekspresi mereka menjadi serius. Di dinding gunung, selusin kata tertulis, jika ilmu pedang adalah keberhasilan kecil, makhluk abadi juga bisa membunuh Wilili. Lihat, masih ada lagi di sebelahnya. Tiba-tiba Sianikin berkata. Warrior yang mengalihkan pandangannya ke kanan, di mana ada juga selusin kata, ketika melihat selusin karakter ini, warrior yang tercengang. Karena tulisan tangan ini tidak asing baginya, itu adalah tulisan tangan si pengembara. Si pengembara. Melihat kata-kata yang ditinggalkan oleh si pengembara untuk waktu yang lama, warrior yang berbisik betapa mendominasinya. Siandikin bersaudara di sampingnya mengangguk setuju. Bersambung.